Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Yang mulia Bapak Uskup, umat yang berbahagia. Hari ini gereja merayakan pesta Pentakosta. Kita merayakan turunnya Roh Kudus pada kita semua. Perayaan Ekaristi Pontifikal pertama Monsinyur Seno Mutra pada kesempatan ini kita persembahkan khusus kepada para misionaris, baik misionaris religius, para pastor dan suster yang hidup untuk membangun gereja di tanah Jarjaria ini. Saya kembalikan kepada Bapak Uskup. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah itu adalah Allah yang Maha Pengampun, Allah yang akan selalu membuka tangannya untuk memeluk kita, Allah yang membuka ruang-ruang hatinya untuk kita ketika kita bertobat. Karena itu marilah di awal perayaan ini kita datang ke hadirat-Nya, kita tunduk merendahkan diri dan memohon ampun, dan percayalah bahwa saat ini pengampunan Allah akan turun atas bumi ini, atas tanah ini, dan terutama atas kita semua. Mari kita hening sejenak. Tobat kita dalam doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya memohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
memuji Allah Tritunggal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Berkat misteri Pentakosta, Engkau menguduskan gerejamu di antara para bangsa dengan segala bahasa. Sebarluaskanlah anugerah Roh Kudus ke seluruh dunia. Ulangilah mujizat Pentakosta. Sentuhlah dengan rohmu hati umat beriman, seperti yang kau lakukan pada awal pewartaan Injil. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Saudara-saudari sendasi dituntun dan diarahkan oleh Roh Kudus melalui pewartaan sabda Allah. Maka pada bagian ini, mari kita duduk dengan tenang. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan, semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan.
kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, sama seperti Kristus. Artinya kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus, dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu, selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengerjakan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah Aku katakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Cinta hanya menjadi milik orang-orang yang mau dan rela untuk mencintai. Selama Anda belum pernah atau tidak mau mencintai orang lain, maka cinta pun tidak akan datang dan Anda rasakan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, perayaan hari ini menjadi perayaan cinta, perayaan di mana kita merasakan dan mengalami bahwa Allah begitu mencintai kita. Allah sangat mencintai tanah ini. Allah sangat mencintai bumi Dargaria. Dan Allah sangat mencintai kita semua. Karena cintalah, maka Allah mengutus Yesus putranya untuk datang menebus kita dari dosa dan pelanggaran yang kita perbuat. Kita lahir karena cinta, dan kita hidup untuk saling mencintai. Dan karena cintalah, maka Yesus setelah
bangkit, dia tinggal bersama dengan para muridnya. Dia makan dan minum bersama-sama dengan mereka. Dan pada waktu detik-detik terakhir untuk naik ke surga pun, ia mendoakan para muridnya. Ia menghendaki agar para muridnya hidup dalam cinta kasih, hidup dalam persaudaraan, hidup dalam sikap saling mengasihi satu sama lain.